Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum yang LKPD-nya sudah kami buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Judulnya itu Hukum-Huk dan Sifat Elastisitas Suatu Bahan. Adapun kelompok kami, anggota kelompoknya itu saya sendiri, Muhammad Lada, kemudian Sadliawan Nur, kemudian Anissa, Sulaiha Fina, Yulita Fensi Benedikta, dan Labarito. Yang pertama, tujuan percobaan pada percobaan kali ini yaitu menganalisis hubungan konstanta pegas, massa beban, dan pertambahan panjang pegas. Kemudian yang kedua, menentukan nilai konstanta pegas berdasarkan hasil percobaan. Dan yang ketiga adalah menganalisis sifat elastisitas pegas. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana menganalisis hubungan konstanta pegas, massa beban, dan pertambahan panjang pegas. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai konstanta pegas berdasarkan hasil percobaan. Dan yang terakhir, bagaimana menganalisis sifat elastisitas suatu pegas. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan hipotesis. Ya, rumusan hipotesis ini diperoleh dari rumusan masalah. Ya, yang pertama adalah hubungan konstanta pegas, massa beban, dan pertambahan panjang pegas yaitu berbanding lurus. Kemudian yang kedua adalah konstanta pegas akan diperoleh dari analisis grafik, di mana gradien grafik akan sama dengan konstanta pegasnya. Dan yang ketiga, sifat elastisitas suatu bahan, yaitu keadaan benda sebelum dan sesudah diberikan gaya akan sama. Nah, adapun pada percobaan kali ini yaitu ada variabel-variabel. Yang pertama ada variabel manipulasi, yaitu massa beban dalam satuan kilogram. Yang kedua, variabel kontrol yang merupakan panjang mula-mula pegas dalam satuan meter. Dan ketiga, variabel respon, yaitu adalah panjang akhir pegas dalam satuan meter. Nah, adapun definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada massa beban, di mana massa beban adalah besarnya massa total beban yang digantung yang diukur dengan menggunakan neraca Ohaus 311 dalam satuan gram yang terdiri dari 5 buah beban gantung. Yang kedua, panjang mula-mula adalah panjang pegas setelah ditempatkan penggantung namun belum diletakkan beban gantungnya yang diukur menggunakan mista dalam satuan sentimeter. Dan yang ketiga, ada panjang akhir pegas, di mana panjang akhir pegas pada saat diberi beban gantung yang diukur menggunakan mista dalam satuan sentimeter. Alat dan bahan yang digunakan itu yang pertama perangkat statif 1 buah, pegas 1 buah, mister 1 buah, gantungan beban 1 buah, beban gantung 5 buah, dan neraca Ohaus 311 gram 1 buah. Prosedur kerja pada percobaan ini tuh yang pertama itu mengukur massa beban gantung pertama, lalu melanjutkan mengukur massa dengan menambahkan satu persatu beban gantung sampai 5 beban gantung dengan menggunakan neraca Ohaus 311 gram. Yang kedua, pasangkan pegas pada perangkat statif, lalu gantungkan gantungan beban pada pegas. Yang ketiga, ukurlah panjang pegas sebagai panjang mula-mula pegas X0 dengan menggunakan mistar. Yang keempat, menggantungkan beban gantung pertama dan ukurlah panjang pegasnya menggunakan mistar. Mengulangi langkah keempat dan menambahkan satu persatu beban gantung sampai 5 beban gantung. Yang keenam, lepaskan semua beban gantung dan ukur kembali panjang pegas sebagai panjang pegas setelah selesai digunakan X0T. Yang terakhir, mencatat hasil pada tabel hasil pengamatan. Yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang diperoleh
yaitu panjang mula-mula pegas 7,7 cm. Kemudian panjang pegas setelah digunakan yaitu 7,7 cm, sama dengan panjang mula-mula pegas. Adapun beban gantung yang digunakan itu terdiri dari 5 buah dengan massa yang berbeda, kemudian gaya beratnya diukur, panjang pegasnya, dan pertambahan panjang pegasnya sebagai berikut. Nah, untuk analisis datanya, yang pertama itu memplot grafik hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya berat, di mana pertambahan panjang pegas ini diperoleh dari pengukuran panjang akhir pegas yang dikurangi dengan hasil pengukuran panjang awal pegas. Nah, kemudian dibentuk dalam grafik sebagai grafik hubungan antara perubahan panjang pegas terhadap grafik hubungan antara gaya pegas terhadap perubahan panjang pegas, seperti pada gambar. Nah, kemudian analisis kedua yaitu menganalisis gradien grafik tersebut dan tentukan besaran apa yang merupakan gradien grafik tersebut. Nah, berdasarkan grafik tersebut diperoleh persamaan Y sama dengan 194,2 X. Nah, persamaan ini di mana di sumbu Y itu adalah gaya dan di sumbu X itu adalah perubahan panjang. Nah, di mana persamaan ini sama dengan persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X, sehingga nilai 194,2 ini merupakan nilai konstanta pegasnya, sehingga diperoleh bahwa nilai konstanta pegas itu sebesar 194,2 Newton per meter. Jadi gradien grafik tersebut didefinisikan sebagai konstanta pegasnya. Nah, untuk yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran panjang pegas sebelum dan setelah digunakan. Nah, kemudian menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Nah, berdasarkan hasil pengukuran diperoleh tidak ada perubahan panjang pegas sebelum dan setelah pengukuran. Ini merupakan salah satu ciri dari sifat elastisitas suatu bahan, di mana keadaan sebelum dan sesudah digunakan itu sama. Atau benda yang diberi gaya dan kemudian gayanya dilepas akan kembali ke keadaan semula. Selanjutnya kesimpulan pertama, hubungan konstanta pegas massa beban pertambahan panjang pegas yaitu berbanding lurus, di mana semakin besar konstanta pegasnya maka semakin besar pula massa beban dan pertambahan panjang pegasnya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, konstanta pegas pada percobaan ini adalah K sama dengan 194,2 Newton per meter. Yang ketiga, sifat elastis pegas dapat dilihat dari sifat pegas yang selalu kembali ke keadaan semula setelah gaya yang digunakan dilepas. Baik, demikian dari kelompok kami berkaitan dengan praktikum hukum Hooke dan sifat elastisitas suatu bahan. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.